bencana longsor yang terjadi di wilayah Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini sangat mengejutkan. Bukan hanya pada longsornya itu sendiri, tetapi juga pada siapa saja menjadi korban. Yang pertama bahwa ternyata di antara korban itu ada anggota marinir, ada 23 anggota marinir yang ikut menjadi korban. Mereka sedang menjalani latihan persiapan untuk bertugas pengamanan perbatasan dengan PNG. Itu kita ikut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya ya atas gugurnya 23 anggota marinir tersebut. Kemudian juga ada 2 anggota polisi yang juga mengalami kecelakaan dan meninggal dalam proses kesehatan dalam penanganan bencana longsor ini. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain yang juga cukup mengejutkan. Yang pertama, biasanya ke longsor memang ada tanda-tanda kegiatan manusia, entah itu pembukaan lahan, pengundulan hutan, maupun ada kayu-kayu gelondongan seperti yang terjadi di Sumatera. Tapi untuk kasus longsor di Cisarua ini, di Pasir Langu Cisarua ini, kalau kita lihat longsornya itu adalah longsor lumpur dan batu ya. Ini saya coba untuk mendelineasi ya. Tidak bagus ya, tidak akurat, tapi sekitar sini berdasarkan foto-foto yang beredar. Kalau di plot sekitar sini ya, panjangnya seperti disampaikan Ketua Badan SAR Nasional sekitar 2,5 km dari sini. Kemudian mahkota longsornya itu jadi yang terjadi longsor di sekitar sini di minyak gunung. Jadi longsornya di sini kemudian mengalir, menimbun atau melewati area permukiman maupun area pertanian. Oke, kita lihat dulu yang di atas ya. Beberapa berita menyampaikan penyebab longsor ini tentu saja selain karena curah hujan yang ekstrim ya. Belum ada info berapa curah hujannya ya. Apakah lebih dari 150 mm atau seperti di Sumatera itu beberapa titik sampai dengan 300 mm per hari yang sangat tinggi. Di sini nanti kita cari beritanya ya. Nah, ada berita lain bahwa penyebab longsoran itu karena perubahan penggunaan lahan. Ya, kalau di bawah iya mungkin ya. Tapi memang itu lahannya masyarakat. Nah, ini kalau di atas, di tempat terjadinya longsoran, kalau kita lihat ini tidak ada pengundulan hutan ya. Ini masih hutan ya, hutan lebat ini. Nah, ini memberikan hikmah pelajaran pada kita bahwa kejadian longsor itu tidak selalu terjadi pada hutan yang gundul, ada pohon yang ditebangi. Ini juga bisa terjadi di hutan yang lebat seperti ini ya. Skenarionya bagaimana? Nah, saya kira ada pendapat yang sudah disampaikan oleh ahli geologi kebencanaan dari ITB ya. Tapi saja ini curah hujannya lebat sekali. Kemudian di sini karena memang batuannya sudah lapuk dan tanahnya sangat tebal. Nah, karena sudah mencapai titik jenuh pada menjelang dini hari itu, kemudian terjadi erosinya membendung. Nah, kemudian bendungannya karena hujan terus nggak kuat akhirnya jebol. Nah, jebol dari sini kemudian mengikis material-material tanah dan batuan di jalur yang dilewati sehingga massa tanah batuan yang mengalir semakin besar ya, mengalir ke sini ke bawah terus ke bawah. Nah, di sini sudah mulai ada kehidupan. Di sinilah titik bencananya itu. Jadi kalau longsor ini adalah fenomena geologi, fenomena alam. Tapi fenomena alam ini kalau ketemu dengan peradaban, dengan manusia sehingga terjadi korban jiwa, terjadi kerusakan harta benda, terjadi gangguan fungsi, dan itulah namanya bencana ya. Jadi ini terjadi bencana dan aliran lumpur itu mengikuti alur sungai ya, ada sungai kecil ya di lembah lah ya. Dan ternyata di bagian lembah ini kalau kita lihat di bagian lembah ini banyak permukiman ya, banyak rumah. Jadi rumah-rumah inilah yang kemudian tersapu oleh longsoran ya. Ini juga hikmah yang lain ya, pelajaran yang lain bahwa kalau permukiman di bantaran sungai, di lembah itu memang memiliki ancaman ya, walaupun di atas ini tidak ada ya tanda-tanda kerusakan lahan, degradasi maupun penebangan pohon. Tapi karena memang curah hujannya tinggi, material batuannya sudah lapuk, tanahnya juga tebal, kemudian mengalir dan menerjang area pertanian permukiman di bagian lembah ini ya. Jadi ini yang dilewati, ada perumahan-perumahan yang dilewati dan otomatis ya rusak ya, dan seterusnya. Jadi ya kalau di bawah ini memang area permukiman dan pertanian. Nanti perlu dicek ini wilayah mana yang masih seharusnya merupakan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung, hutan konservasi. Ini dicek di sikapnya Kementerian Kehutanan
ya. Jadi pelajaran bagi kita semua bahwa longsor itu bisa saja terjadi di hutan lebat seperti ini. Terima kasih.